kami akan membahas tentang biodata dan biografi dari Sultan Tagdir Al-Jabana serta riwayat pekerjaan dan perjalanan hidup dari beliau. Nah, di sini banyak sekali karya yang akan saya bahas dengan teman-teman saya. Saya Diah Yohanjani, absen 11, dan dengan teman-teman saya yang bernama saya Gracia Hurtania, absen 14. Saya Usma Fatimah, absen 19. Kalian tahu nggak sih guys, siapa itu Sultan Tagdir Al-Jabana? Nah, Sultan Tagdir Al-Jabana merupakan salah satu tokoh pembaharu sastra di Indonesia yang berpandangan liberal. Nah, berkat pemikirannya yang cenderung pro-modernisasi sekaligus pro-barat, Sultan Tagdir Al-Jabana kerap berbeda pandangan dengan cendekiawan Indonesia lainnya. Dia sangat gelisah dengan pemikiran cendekiawan Indonesia yang anti-materialisme, anti-modernisasi, dan anti-barat. Menurutnya, bangsa Indonesia haruslah mengejar ketertinggalan dengan mencari materi, memodernisasi pemikiran, dan belajar ilmu-ilmu barat. Pada tahun 1935, Sultan Tagdir Al-Jabana menghadiri kongres di Pendidikan di Solo. Dalam kongres tersebut, kebudayaan barat yang mencirikan egoisme intelektual. Sultan Tagdir Al-Jabana itu adalah seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Kira-kira dia lahirnya itu di mana sih? Nah, setahu saya, Sultan Tagdir Al-Jabana itu dia lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1908 Natal di Sumatera Utara, Hindia Belanda. Oh ya, di sini ada yang tahu nggak sih pasangannya Sultan Tagdir Al-Jabana? Pasangannya yaitu Raden Ajeng Rohani. Beliau itu meninggal pada 1935, dan Raden Roro Sugiyarti, beliau juga meninggal pada 1952, dan juga Dr. Margaret Aksar meninggal pada 1994. Beberapa anaknya juga mengikuti bakat sang ayah loh, seperti Iskandar Al-Jabana, putra sulungnya, pernah menjabat sebagai rektor ITB untuk periode 1976 sampai 1978. Anaknya yang lain seperti Sofjan dan Mirta Al-Jabana merupakan pendiri Femina Group, yaitu penerbit majalah wanita pertama di Indonesia. Pasangannya yaitu R.A. Rohani Daha, R.R. Sugiyarti, dan Margaret Aksar. Jadi mandek-mandekku langsung coba. Oh iya, aku di sini tanya, ada yang tahu anak dari Sultan Tagdir Al-Jabana nggak sih? Di antaranya, beliau memiliki anak bernama Sumiati Al-Jabana, Iskandar Al-Jabana, Sofyan Al-Jabana, Mirta Al-Jabana, Sri Amartaria Al-Jabana, Tamalia Al-Jabana, Marita Al-Jabana, Marga Al-Jabana, Mario Al-Jabana. Sultan Tagdir Al-Jabana itu adalah seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Sultan Tagdir Al-Jabana itu adalah seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Kira-kira dia lahirnya itu di mana sih? Nah, setahu saya, Sultan Tagdir Al-Jabana itu dia lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1908 Natal di Sumatera Utara, Hindia Belanda. Sultan Tagdir itu anak dari ibu yang bernama Putih Samiah, dan ayahnya itu bernama Raden Al-Jabana yang bergelar Sultan Arbi dan berprofesi sebagai guru. Kalian tahu nggak sih nama pasangan beliau? Beliau itu juga sejak berusia 13 tahun sudah meninggalkan Natal untuk sekolah di Bengkulu. Di sana, beliau berkesempatan mendapat pendidikan terbaik sebagaimana anak-anak bangsawan lainnya.
Ia juga sekolah di Hollands Inland School atau HIS Bengkulu pada tahun 1915 sampai 1921. Setelah lulus, beliau memilih masuk ke sekolah calon guru pribumi atau Week School di Bukit Tinggi pada tahun 1921 dan melanjutkannya ke jenjang lebih tinggi di Hoger Week School, Bandung pada tahun 1928. Nah, selain itu juga, beliau berhasil meraih gelar Master atau MR dari Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta pada tahun 1942. Lainnya, ia juga sekolah di Hollands Inland School atau HIS Bengkulu pada tahun 1915 sampai 1921. Setelah lulus, beliau memilih masuk ke sekolah calon guru pribumi atau Week School di Bukit Tinggi pada tahun 1921 dan melanjutkannya ke jenjang lebih tinggi di Hoger Week School, Bandung pada tahun 1928. Nah, selain itu juga, beliau berhasil meraih gelar Master atau MR dari Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta pada tahun 1942. Yo, pasti tetok. Masih aurung gak sih? Sultan Takdir Ali Syahbana bekerja sebagai guru loh di HIS Palembang pada tahun 1928 sampai 1930. Setelah itu ia pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan baru. Ia pernah menjabat sebagai redaktur di penerbit Balai Pustaka dan menjadi pemimpin di majalah Panji Pustaka pada tahun 1930 sampai 1942. Kalian tahu nggak sih redaktur itu apa? Kosek 1, 2, 3. Aku tahu, setahu saya ya, redaktur itu sebuah jabatan redaksian di dunia kewartawaan. Nah, tugasnya itu melakukan penyuntingan, yaitu memberi judul, memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, serta perpaduan antar paragraf dari naskah berita yang tertulis dan dikirimkan ke reporter. Oh, seperti itu. Nah, ia adalah salah satu tokoh pendiri Universitas Nasional pada 15 Oktober tahun 1949 dan menjadi rektor untuk periode 1968 sampai 1992 di Universitas Andalas dan menganugerahkan gelar guru besar semasa hidupnya. Sultan Takdir Ali Syahbana bekerja sebagai guru loh di HIS Palembang pada tahun 1928 sampai 1930. Setelah itu ia pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan baru. Ia pernah menjabat sebagai redaktur di penerbit Balai Pustaka dan menjadi pemimpin di majalah Panji Pustaka pada tahun 1930 sampai 1942. Nah, setahu saya, Sultan Takdir itu anak dari ibu yang bernama Putih Samiah dan ayahnya itu bernama Raden Ali Syahbana yang bergelar Sultan Arbi dan berprofesi sebagai guru. Kalian ada yang tahu nggak kira-kira dia itu putri dan putra dari siapa? Nah, setahu saya, Sultan Takdir itu anak dari ibu yang bernama Putih Samiah dan ayahnya itu bernama Raden Ali Syahbana yang bergelar Sultan Arbi dan berprofesi sebagai guru. Sultan Takdir Ali Syahbana bekerja sebagai guru loh di HIS Palembang pada tahun 1928 sampai 1930. Setelah itu ia pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan baru. Ia pernah menjabat sebagai redaktur di penerbit Balai Pustaka dan menjadi pemimpin di majalah Panji Pustaka pada tahun 1930 sampai 1942. Kalian tahu nggak sih redaktur itu apa? Boleh nih.
Ada yang tahu nggak kira-kira dia itu putri dan putra dari siapa? Nah, setahu saya, Sultan Takdir itu anak dari ibu yang bernama Putih Samiah dan ayahnya itu bernama Raden Alis Jabana yang bergelar Sultan Arbi dan berprofesi sebagai guru. Kembang, puisi lama, puisi baru, pelangi, pembimbing ke filsafat. Oh, gitu ya. Banyak sekali sih karya dari Sultan Takdir Alis Jabana. Iya, di sini ada yang tahu gak sih pasangannya Sultan Takdir Alis Jabana? Pasangannya yaitu R.A. Roheni Daha, R.R. Sugiyarti, dan Margaret Akser. Aku mau tanya, di sini tuh yang tahu anak dari Sultan Takdir Alis Jabana gak sih? Di antaranya beliau memiliki anak bernama Sumiati Alif Jabana, Iskandar Alif Jabana, Sofyan Alif Jabana, Mirta Alif Jabana, Sri Amartaria Alif Jabana, Tamalia Alif Jabana, Marita Alif Jabana, Marga Alif Jabana, Mario Alif Jabana. Beliau Oh iya guys, beliau itu juga merupakan antara pelajar utama yang mengasaskan Universitas Nasional yang terletak di Jakarta loh. Dan aku baru tahu loh. ya, beliau juga pernah bekerja di Malaysia sebagai profesor dan ketua jabatan pengajian Melayu di University Malaya antara tahun 1963 sampai 1968. wow, keren sekali. Beliau itu bertugas sebagai apa sih? Bertugas sebagai penulis ahli dan anggota Komisi Bahasa Indonesia di Jakarta loh. Tak berselang lama, ia pun menjabat sebagai Ketua Komisi Bahasa Indonesia selama periode 1945 sampai 1950. Sultan Takdir Alis Jabana pernah menjadi ketua di Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Indonesia. Ia juga pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia, IAIN Syarif Hidayatullah dan IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1946. Oh, begitu ya. Nah, Sultan Takdir Alis Jabana bersama dengan Amir Hamzah dan Armid Pen yang sering mengirim sajak-sajak mereka ke Panji Pustaka menggagas berdirinya sebuah majalah kesusastraan yang lepas sama sekali dari Balai Pustaka. Hal itu terjadi pada tahun 1933. Gagasan mereka tersebut itu kemudian disambut oleh P.E. Dahler, seorang tokoh Volkskraat yang pro-Indonesia. Nah, Dahler mengajak mereka bertiga ke penerbit Partikelir yang sangat familiar kala itu, G. Kolb dan C.O. untuk menawarkan pujangga baru. Pihak G. Kolb dan C.O. setuju untuk menerbitkan majalah pujangga baru sebanyak 10.000 eksemplar. Seiring dengan runtuhnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan pendudukan tentara Jepang di Indonesia, penerbitan majalah pujangga baru harus dihentikan. Sebagai salah seorang tokoh besar di Indonesia, terutama dalam bidang sastra dan kebudayaan, Sultan Takdir Alis Jabana juga pernah mendapat beberapa penghargaan karena jasa-jasanya. Di antaranya, kalian ada yang tahu nggak sih? Nah, setahu saya itu diantaranya gelar Doktor Honoris Causa untuk ilmu bahasa dari Universitas Indonesia pada tahun 1979 dan gelar Doktor Honoris Causa untuk ilmu sastra dan dari University Sains Malaya pada tahun 1987. Pada masa hidupnya, Sultan Takdir Alis Jabana menghasilkan begitu banyak sekali karya. Beberapa diantaranya adalah Tak Putus Berdunga. Tak berselang lama, ia pun menjabat sebagai Ketua Komisi Bahasa Indonesia selama periode 1945 sampai 1950. Sultan Takdir Alis Jabana pernah menjadi ketua di Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Indonesia,
Ia juga pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia, IAIN Syarif Hidayatullah, dan IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1946. Oh, begitu ya. Namun, kenyataannya tidak semanis yang dibayangkan. Pada awalnya, hanya 300 orang yang bersedia untuk berlangganan majalah tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan pihak penerbit dan para redaktur agar menutupi biaya produksi. Namun, menginjak bulan keempat, jumlah pembaca semakin menyusut sehingga tidak dapat lagi menutup biaya produksi. Meskipun secara ekonomis Pujangga Baru mengalami kerugian, namun pengaruh majalah tersebut lumayan besar pada masa itu. Pujangga Baru berhasil menarik minat kaum intelektual muda pada bidang sastra dan budaya. Sejak awal terbit, Pujangga Baru meletakkan perhatiannya utama pada masalah budaya dan politik. Majalah ini menggunakan subjudul pembawa semangat baru dalam kesastraan, seni, keajaiban, dan soal masyarakat. Majalah Pujangga Baru hadir sebagai apa sih? Sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dalam bidang sastra di Indonesia dan juga sebagai gerakan pembaharu sastra, Pujangga Baru banyak melakukan terobosan-terobosan baru terhadap karya sastra yang dianggap usang. Ia menyasar pembaca kalangan anak muda yang dianggap progresif. Nah, Sultan Takdir Alisjabana merupakan salah satu tokoh pembaharu sastra di Indonesia yang berpandangan liberal. Nah, berkat pemikirannya yang cenderung pro-modernisasi sekaligus pro-barat, Sultan Takdir Alisjabana kerap berbeda pandangan dengan cendekiawan Indonesia lainnya. Dia sangat gelisah dengan pemikiran cendekiawan Indonesia yang anti-materialisme, anti-modernisasi, dan anti-barat. Menurutnya, bangsa Indonesia haruslah mengejar ketertinggalan dengan mencari materi, memodernisasi pemikiran, dan belajar ilmu-ilmu barat. Pada tahun 1935, Sultan Takdir Alisjabana menghadiri kongres di Pendidikan di Solo. Dalam kongres tersebut, kebudayaan barat yang mencirikan egoisme, Nah, setahu saya itu diantaranya gelar Doktor Honoris Causa untuk ilmu bahasa dari Universitas Indonesia pada tahun 1979 dan gelar Doktor Honoris Causa untuk ilmu sastra dan dari University Sains Malaya pada tahun 1987. Nah, setahu saya itu selama Sultan Takdir Alisjabana hidup menghasilkan banyak sekali karya. Nah, salah satu karya yang dihasilkan itu apa saja sih? Di antaranya Tak Putus di Runding Malang, Dian Tak Kunjung Padam, Tebaran Mega, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Layar Terkembang, Puisi Lama, Puisi Baru, Pelangi, Pembimbing ke Filsafat. Dan karya lain juga yang saya tahu yaitu Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia atau The Indonesian Language and Literature 1962, Revolusi Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia 1966, Kebangkitan Puisi Baru Indonesia atau kumpulan Isai 1969, Grota Azura atau novel 3 jilid 1970 dan 1971. Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture 1974. The Failure of Modern Linguistics 1976, Perjuangan dan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan atau kumpulan Isai 1977,
pujangga baru banyak melakukan terobosan-terobosan baru terhadap karya sastra yang dianggap usang. Ia menyasar pembaca kalangan anak muda yang dianggap progresif. Sebagai majalah yang kritis, pujangga baru juga sukses untuk memberi semangat baru dalam kehidupan budaya dan sastra di Indonesia pada masanya. Nah, Sultan Takdir Ali Syebana merupakan salah satu tokoh pembaharu sastra di Indonesia yang berpandangan liberal. Nah, berkat pemikirannya yang cenderung pro-modernisasi sekaligus pro-barat, Sultan Takdir Ali Syebana kerap berbeda pandangan dengan cendekiawan Indonesia lainnya. Dia sangat gelisah dengan pemikiran cendekiawan Indonesia yang anti-materialisme, anti-modernisasi, dan anti-barat. Menurutnya, bangsa Indonesia haruslah mengejar ketertinggalan dengan mencari materi, memodernisasi pemikiran, dan belajar ilmu-ilmu barat. Pada tahun 1935, Sultan Takdir Ali Syebana menghadiri kongres di pendidikan di Solo. Dalam kongres tersebut, kebudayaan barat yang mencirikan egoisme, intelektualisme. Majalah Pujangga Baru harus dihentikan. Sebagai salah seorang tokoh besar di Indonesia, terutama dalam bidang sastra dan kebudayaan, Sultan Takdir Ali Syebana juga pernah mendapat beberapa penghargaan karena jasa-jasanya. Di antaranya, kalian ada yang tahu nggak sih? Nah, setahu saya itu diantaranya gelar Doktor Honoris Causa untuk ilmu bahasa dari Universitas Indonesia pada tahun 1979 dan gelar Doktor Honoris Causa untuk ilmu sastra dan dari University Sains Malaya pada tahun 1987. Pada masa hidupnya, Sultan Takdir Ali Syebana menghasilkan begitu banyak sekali karya. Beberapa diantaranya adalah Tak Putus Gendung Malam. Dan juga dari perjuangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia sebagai bahasa modern atau kumpulan isai 1977. Perkembangan sejarah kebudayaan Indonesia dilihat dari segi nilai-nilai 1977. Lagu Pemacu Ombak atau Kumpulan Saja 1978. Amir Hamzah, penyair besar antara dua zaman dan ukiran nyanyian Sunni atau 1978. Kalah dan Menang atau novel 1978. Menuju Seni Lukis lebih berisi dan bertanggung jawab atau 1982. Kelakuan Manusia di Tengah-Tengah Alam Semesta atau 1982. Socio-Cultural Creativity in the Converging and Restructuring Process of the Emerging World atau 1983. Kebangkitan suatu drama mitos tentang bangkitnya dunia baru atau drama bersajak 1984. Perempuan di Persimpangan Zaman atau Kumpulan Sajak 1985. Seni sastra di tengah-tengah pergolakan masyarakat dan kebudayaan 1985 dan juga sajak-sajak dan renungan 1987. Pemikiran Islam dalam menghadapi globalisasi dan masa depan umat manusia 1992. Gimana video dari kami tadi? Semoga informasinya bermanfaat dan bila ada kesalahan kata dari kami, mohon maaf dan see you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you guys. Nah, gimana video yang sudah saya undet? Kalian langsung ya cuma. Ya, langsung. Terus biar